tambang gitu kan. Pemirsa, suara-suara yang menginginkan Nahdlatul Ulama kembali ke kitohnya kian mengemuka ketika garis perjuangan sosial keagamaan berubah menjadi urusan politik praktis hingga Zionis. Desakan agar Yahya Khalil Stakuf mundur dari kursi Ketua Umum PBNU seakan ingin menambal kroposnya pondasi yang dibentuk tidak kurang sejak 1 abad lalu. Ketika NU belum menyentuh hal ihwal jatah tambang, apalagi berkawan dengan Zionis yang terkutuk. Hari Sabtu 22 November 2025, raut wajah Yahya Khalil Stakuf tampak tegang usai rapat koordinasi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Pengurus Besar NU ini mengaku tidak tahu siapa pihak yang berada di balik upaya pemakzulan dan mengaku sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan sekjennya Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Apakah ada kaitannya dengan risalah yang meminta jenengan mundur? Iya, saya sendiri belum terima ya. Tapi ya, kita lihat nanti apakah ada yang menganggarkan ya. Kita cari informasinya ya. Ada semacam perang dingin antar elit, itu sudah kita bisa cium baunya beberapa bulan terakhir. Jadi terlihat antar elit PBNU baik di Tanfidiyah maupun antara Tanfidiyah dan Suriah itu seperti tidak saling menyapa, dan itu terlihat di akar rumputnya. Jadi saya mendengar betapa hubungan antara Ketua Tanfidiyah dengan Sekjen atau dengan Roy Surya itu relatif seperti tidak ada hubungan kemesraan yang terjalin dalam beberapa bulan terakhir. 1 hari setelah rakor PWNU di Surabaya pada hari Ahad 23 November, Yahya Khalil Stakuf mendadak mengumpulkan puluhan ulama PBNU di gedung PBNU Jakarta termasuk Khatib Am Ahmad Said Asrori. Pertemuan ini utamanya menyepakati kakak dari ex-Menak Yakut Khalil Qomas ini tidak dimaksudkan. Saya tegaskan tidak ada, semuanya pengurus harian PBNU mulai Rois Am sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai muktamar yang akan datang. Unsur politis itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa? Dengan analisis seperti apa? Ini semuanya nggak jelas. Angin pemakzulan berembus salah satunya dari risalah rapat Syuriah NU yang meminta pria yang kerap disebut Gus Yahya ini untuk mundur. Risalah dari rapat yang diadakan 20 November lalu ditandatangani pada 21 November oleh Rais Am PBNU Miftahul Akhyar. Rapat itu dihadiri 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriah PBNU. Poin pertamanya langsung menyinggung soal andil Gus Yahya mengundang narasumber Zionis yang tidak sejalan dengan nilai NU. Di poin kedua ditegaskan bahwa undangan untuk Zionis di tengah genosida oleh rezim Zionis Israel terhadap Palestina menguatkan alasan agar Gus Yahya diberhentikan tidak dengan hormat karena mencemarkan nama baik perkumpulan. Yahya Khalil Stakuf 2 kali mengundang Peter Berkowitz, yakni di Universitas Indonesia di mana Khalil menjabat Majelis Wali Amanat UI dan sebelumnya dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Kabar desakan mundur terhadap Gus Yahya ini langsung menyebar hingga ke media internasional seperti Reuters dan Al Jazeera. Apalagi sebelumnya Ketum PBNU ini bertemu dengan penjahat genosida Zionis Netanyahu. Hal ini melukai hati bukan hanya bagi warga Nahdliyin, tetapi juga rakyat Indonesia pada umumnya. Kita tahu Gus Yahya ini bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tahun 2018. Betul. Sebelum beliau terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah NU di Muktamar Lampung di tahun 2021. Jadi jangankan mengundang Peter Berkowitz, akademisi Stanford, yang kita tahu sangat pro Israel, dan sesuatu hal yang sangat aneh memang mengundang akademisi yang pro Israel di saat terjadi genosida di Palestina. Kita langsung tanya ke Kiai Imam ya, Prof. Burhan. Tidak hanya keretakan hubungan para petinggi PBNU dan masalah Zionisme, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Khalil Stakuf yang juga dekat dengan kubu pemerintahan Joko Widodo juga mendapatkan kendali atas konsesi tambang yang diberikan pemerintah sejak 2024 lalu dan telah dijanjikan sejak 2021 oleh Jokowi. Gaduh soal tambang ini turut memperuncing friksi di internal PBNU yang dinilai kehilangan independensi. Setelah 100 tahun akan dibawa kemana organisasi para kiai ini? Akankah para Gus petinggi PBNU ini akan menciptakan keteduhan alih-alih terus membuat kegaduhan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.